Sometimes you gotta let them go. I know it's hard, but you're better on your own. I know the scars got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let them go. Say it with me, everything is okay. Sepak bola bukan sekedar olahraga, ini kebanggaan, ini harga diri bangsa. Jika kita bicara bagaimana hukum alam bekerja, maka jelas ketika sesuatu berkembang ke arah yang lebih baik, maka biarkan ia tumbuh, jangan malah dihancurkan. Sementara yang terjadi di timnas Indonesia saat ini adalah kebalikan dari hukum alam itu. Di era Sintayong, timnas Indonesia berproses serta menunjukkan progres yang meningkat. Tapi entah kenapa malah dihentikan begitu saja. Hingga akhirnya Garuda dibantai Australia 5-1. Ini jelas blunder besar yang harus dipertanggungjawabkan PSSI dan Erick Thohir. Kenapa Sintayong harus pergi? Jawabannya sungguh sangat menggelikan. Erick Thohir mengganti Sintayong dengan alasan yang tak pernah dijelaskan secara rinci. Yang beredar di media katanya Sintayong terlalu keras, terlalu disiplin sehingga tidak disukai beberapa pemain. Iya, ternyata sekarang disiplin itu jadi masalah bagi PSSI. Mungkin sepak bola Zimbabwe yang mereka jadikan sebagai role model. Mereka lupa berkaca pada negara-negara dengan sepak bola kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan negara-negara langganan Piala Dunia lainnya, di mana sepak bola mereka sukses karena menerapkan disiplin dan kerja keras. Itulah standar yang dibawa Sintayong ke timnas Indonesia, sehingga di bawah kepemimpinannya, Garuda mulai diperhitungkan di Asia. Bahkan Sintayong berhasil membuat mimpi Garuda untuk tampil di Piala Dunia menjadi semakin dekat. Namun tiba-tiba dia disingkirkan dengan alasan tidak cocok dengan pemain. Sedikit aneh memang. Tapi yang lebih anehnya lagi, kenapa harus Patrick Kluivert yang jadi penggantinya? Pelatih yang tidak punya rekam jejak bagus sedikit pun. Karir kepelatihannya bisa dibilang hancur dan tidak ada yang spesial. Bahkan kabarnya, Patrick Kluivert pernah berurusan dengan hukum karena memiliki utang judi yang tak bisa dia bayar. Hal itu terbukti dengan apa yang ia tunjukkan di pertandingan menghadapi Australia. Padahal sebelum pertandingan, Kluivert dengan percaya diri mengatakan kalau dirinya yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia. Namun kenyataannya, Garuda terbantai 5-1 akibat taktik dan strategi yang tidak jelas. Katanya ini adalah total football, sepak bola atraktif dan indah. Tapi apalah artinya menguasai pertandingan dengan permainan sepak bola indah jika tim itu tidak menang? Karena permainan indah itu tidak ada hadiahnya. Tim yang mencetak gol lebih banyak, itulah yang dicatat sebagai pemenang. Melihat hasil yang diraih Garuda saat dilibas Australia, publik merasa tidak puas. Tagar Patrick out jadi trending di media sosial, serta nama Sintayong langsung menggema di seluruh sudut stadion Allianz Sydney. Kekalahan 5-1 dari Australia dianggap sebagai ketidaklayakan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Berbagai ekspresi dari netizen Indonesia langsung membanjiri media sosial sebagai bentuk ketidakpuasan pada keputusan Erick Thohir. Pulangkan Patrick! Pulangkan Patrick itu ke kampung halamannya! Kembalikan Sintayong! Kasih keluarga! Jadi gue lihat setelah beberapa hari pemecatan SC, oh ternyata ini nih yang diinginkan oleh Erick Thohir. Namun yang paling mencengangkan, tak ada ekspresi nyender, marah-marah, serta mengancam mundur dari Erick Thohir, seperti yang terjadi ketika Indonesia kalah dari Jepang. Erick Thohir justru bilang begini di media, "Saya akan tetap mendukung timnas Indonesia, baik saat kalah maupun menang." Pak Erick, ini bukan soal dukung-mendukung. Ini soal keputusan Anda yang menghancurkan progres yang sudah berjalan. Sepak bola itu butuh proses, dan Sintayong sudah melewati proses itu. Progresnya juga sudah terlihat, sehingga publik percaya kalau Sintayong bisa membawa timnas menembus Piala Dunia 2026. Namun harapan besar itu tiba-tiba diputus, yang membuat publik bertanya-tanya, kenapa harus Sintayong? Kekalahan dari Australia membuat peluang Garuda untuk lolos langsung dari round 3 semakin sulit.
Satu-satunya jalan yang realistis menuju Piala Dunia 2026 hanya lewat jalur babak keempat. Namun dengan catatan, Garuda harus bisa mengalahkan Bahrain dan Cina. Namun entah kenapa, jelang laga yang sangat menentukan menghadapi Bahrain, Patrick Kluivert justru membuat pernyataan pesimis di media. Saya melihat akan sangat sulit bagi kami mengalahkan Bahrain, meskipun kami bermain di kandang sendiri. Apakah ini pertanda kalau pelatih kesayangan Erick Thohir, Coach Justin, dan Bung Toel sudah menyerah untuk melolos Garuda ke Piala Dunia 2026? Tentunya ini sangat jauh berbeda dengan eranya Sintayong, di mana Sintayong selalu berjuang mati-matian meski peluang yang ada hanya setipis tisu. Bahkan Sintayong selalu memotivasi anak asuhnya ketika melihat mental mereka drop. Two shots too deep, I'm alone again. This ain't healthy, tears never help me, and that's why sometimes you gotta let them go. Oh, I know it's hard, but you're better on your own. Jika nantinya Garuda sampai gagal meraih poin dari Bahrain, maka peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan menipis. Itu artinya, impian seluruh rakyat Indonesia melihat merah putih berkibar di pentas tertinggi dunia akan sirna begitu saja. Padahal mimpi itu pernah sangat dekat untuk jadi kenyataan. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab? Jelas Erick Thohir lah yang harus mempertanggungjawabkan semua ini. Jika sampai Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, dialah yang membuat keputusan dengan mengganti pelatih di tengah jalan. Padahal pelatih itu sudah paham peta kekuatan semua kontestan di grup C. Dan sialnya, Erick malah menunjuk Patrick Kluivert sebagai gantinya. Padahal pelatih ini hanya menang nama besar ketika jadi pemain. Tak ada pengalaman yang bisa dibanggakan selama menjalani karir sebagai pelatih. Kita semua tentu masih berharap yang terbaik untuk Garuda. Minimal Jay Izzes dan kawan-kawan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 meskipun lewat jalur babak keempat. Namun jika Patrick Kluivert sampai gagal, maka Erick Thohir, Justin Cardus, dan Bung Toel harus bertanggung jawab atas kegagalan itu. Merekalah yang telah membunuh impian seluruh rakyat Indonesia untuk melihat Garuda berlaga di Piala Dunia 2026. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.